Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Rahmi Putri dengan NIM 23370070. Di sini saya akan membuat video tentang isu globalisasi, yaitu migrasi dan pengungsi untuk memenuhi tugas akhir konsep dasar IPS. Nah, sebelumnya teman-teman tahu tidak itu migrasi dan pengungsi? Ternyata migrasi dan pengungsi itu berbeda loh. Sedang migrasi itu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, baik di dalam satu negara maupun antar negara. Migrasi itu terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang, juga bersifat permanen maupun sementara. Sedangkan pengungsi adalah orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena adanya konflik, penganiayaan, atau bencana alam. Pengungsi memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum internasional, termasuk hak untuk mendapat suaka, keamanan, dan bantuan kemanusiaan. Nah, tadi kan kita sudah membahas pengertiannya. Kita masuk kepada pembagian migrasi menurut jangka waktunya. Ada permanen dan sementara. Nah, migrasi permanen ini migrasi yang dilakukan untuk menetap di tempat tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan migrasi sementara, migrasi yang dilakukan untuk jangka waktu tujuan, biasanya untuk bekerja dan untuk belajar. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi? Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi yaitu faktor ekonomi. Yang pertama itu karena kondisi keadaan ekonomi yang buruk di tempat asalnya, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kelaparan, sehingga mendorong orang untuk bermigrasi. Sedangkan yang kedua yaitu faktor politik. Faktor politik, konflik persenjataan, penganiayaan, dan pelanggaran hak asasi manusia dapat mendorong orang untuk bermigrasi. Yang ketiga, faktor budaya. Harapan untuk mendapatkan pengalaman baru atau mempelajari budaya baru dapat mendorong orang untuk bermigrasi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pengungsi. Konvensi Pengungsi pada tahun 1951 adalah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak pengungsi. Konvensi ini mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang telah meninggalkan negaranya karena adanya rasa takut yang beralasan dengan penganiayaan karena ras, agama, maupun yang lainnya. Dan yang kedua, tidak dapat atau tidak mau kembali ke negaranya karena adanya rasa takut dari penganiayaan karena ras ataupun agama. Jadi di sini kita bisa menangkap bahwa perbedaan antara migrasi dengan pengungsi itu terdapat pada alasan mereka meninggalkan tempat tinggalnya. Kalau migrasi, meninggalkan tempat tinggalnya atas kemauan diri sendiri, sedangkan pengungsi meninggalkan tempat tinggalnya karena keadaan yang tidak baik atau terpaksa. Mengapa sih migrasi dan pengungsi itu disebut sebagai isu global? Nah, migrasi dan pengungsi itu disebut dengan isu global karena dia saling memiliki keterkaitan. Migrasi dapat menyebabkan pengungsian, dan pengungsian dapat menyebabkan migrasi. Nah, migrasi dan pengungsian ini dapat menimbulkan bagi tantangan negara yang menerima dan mengirim. Negara-negara menerima perlu menyediakan perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi, sedangkan negara pengirim perlu mengatasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya migrasi. Adapun upaya untuk menangani migrasi dan pengungsi. Yang pertama, mencegah konflik dan kekerasan. Yang kedua, meningkatkan pembangunan di negara-negara pengirim. Yang ketiga, memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi. Yang keempat, meningkatkan kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan migrasi dan pengungsi. Contoh kasus pengungsian yang kita ambil adalah kasus pengungsian Rohingya yang terjadi sejak tahun 2017 dan lebih dari 700.000 orang Rohingya telah mengungsi dari Myanmar ke Bangladesh dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Nah, apa sih penyebab pengungsian Rohingya ini? Adalah diskriminasi dan penindasan yang telah lama dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar. Nah, dari materi yang sudah saya jabarkan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa migrasi dan pengungsi adalah isu global yang
kompleks dan saling terkait. Migrasi dapat menyebabkan pengungsian dan pengungsian dapat menyebabkan migrasi. Migrasi dan pengungsian dapat menimbulkan tantangan bagi negara penerima dan pengirim. Oleh karena itu, upaya menangani migrasi dan pengungsian perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.